Hai, gue Nadiat Maka. Ini adalah video pertama gue di channel YouTube gue yang tadinya mau bikin tentang kekoreaan atau apa sulap dan sebagai macam bentuknya, tapi justru jatuh pertama kali di tentang akuarium, aquascape. Jadi kesalahan pertama para pemula memelihara ikan adalah yang pertama langsung mengisi akuarium baru dengan hiasan, air, dan ikan. Karena yang sebenarnya harusnya kita lakukan adalah recycling. Supaya ada bakteri baik muncul dulu. Gitu loh. Jadi biasanya kan kita beli akuarium, kita bersihin, kita isi hiasan, lalu kita isi ikan. Kita isi air, kita isi ikan, mati ikannya. Setiap hari akan mati satu persatu. Mungkin kalau kalian dapat bonus akan mati 2 per 2. Jadi yang benar adalah bersihin akuariumnya, isi airnya, kalau bisa airnya diendapkan dulu, menghilangkan partikel-partikel besi, logam atau apapun dari air, apalagi kaporit ya. Kalau pakai air dari PDAM atau air pump. Kalau kalian mau lebih cepat lagi boleh pakai air galon isi ulang, itu lebih gampang, lebih cepat, mineralnya lebih bagus. Di circling. Jadi kalau teman-teman bilang pakai filter, hang on atau filter apapun, di circling dulu. Minimal sih sebenarnya 1 kali 24 jam cukup kalau teman-teman tambahin bakteri starter. Karena tujuannya recycling adalah supaya bakteri baik terbentuk, sehingga ketika dimasukin ikan ada kotoran-kotoran, dibilang istilahnya namanya amonia tuh racun lah ya kalau saya gampangnya. Racunnya nggak terlalu menguasai air, ikan hidup dengan sehat. Oke, jadi air baru yang tadi kita baru beli akuarium jangan langsung diisi, itu penting banget. Setelah 1 kali 24 jam atau sebenarnya kalau biasa pada umumnya orang 7 hari. Tapi kalau teman-teman nggak sabar ya pakai bakteri starter, kalau disaranin ini sebenarnya 3 kali 24 jam artinya 3 hari. Jadi kalau 1 kali 24 jam kalau kalian ngebat banget ya saya rasa boleh lah ya, karena saya 1 kali 24 jam selamat nih belakangan ya setelah dilakuin yang ngerti. Karena di awal-awal saya juga sama, beli akuarium, beli batu-batuan, beli ikan langsung saat berbarengan. Sabar, beli ikannya sabar. Oke, masuk ke poin nomor 2. Kalau di poin yang kedua adalah kita membeli ikan terlalu banyak. Kita beli ikan, kapasitas ikannya lebih banyak daripada kapasitas akuarium. Jadi kalau akuarium kapasitas ikan misalkan untuk akuarium tertentu misalkan 10 ikan. Nah, teman-teman beli 20 ikan itu kan banyak banget. Ditambah teman-teman nggak punya filter yang baik atau penggantian atau pengaturan air yang baik, akhirnya amonianya menumpuk. Amonia tadi saya bilang ya, ibaratnya racun di udaranya si ikan di dalam air menumpuk, ikannya akhirnya sama tewas, mati lagi dan mati lagi. Mati terus ikannya. Kenapa? Karena amonia. Oke, itu adalah kesalahan kedua. Simple. Masuk ke kesalahan ketiga. Kesalahan ketiga kita adalah bahwa kita nggak mereview dulu atau nggak mencari tahu ikan jenis apa yang boleh digabungin. Nah itu juga parah. Tapi karena pengalaman saya ya beli ikan ke toko akuarium, ke toko-toko ikan, mereka tuh nggak pernah ngejelasin yang dengan baik dan benar. Misalkan, oh ini ikan sama ini kalau digabungin ikan ini bisa mati loh. Enggak, karena mereka ya udahlah jual aja ikannya. Toh dia yang beli, dia yang mau. Capek juga ngasih tahu ntar ikannya gue nggak beli. Tapi sebenarnya tukang ikan yang baik dan benar harusnya jelasin. Karena ada 3 jenis ya. Dari hasil review, nontonin YouTube sekian banyak para master ngomong, sebenarnya ada 3 macam jenis ikan air tawar. Agresif, semi agresif, dan ikan yang tidak agresif. Gampang kan? Nah, ikan-ikan yang semi agresif boleh dicampurin dengan yang tidak agresif, tapi kapasitas sedikit. Misalkan kalau di dalam akuarium kalian ada 10 ikan, 1 atau 2 ikan semi agresif dicampur sama 8 ikan yang tidak agresif, masih bisa diandalkan ya. Jadi kapasitasnya harus jauh lebih sedikit, kedua ukurannya juga harus lebih kecil atau seimbang. Lalu kalau digabungin sama ikan yang agresif ya dengan semi agresif juga sama konteksnya. Yang agresifnya sedikit, yang semi agresifnya harus lebih banyak, dan size-nya nggak boleh jauh lebih besar satu sama lain. Kesalahan keempat adalah terutama orang-orang yang ini ya, yang main aquascape. Termasuk saya dulu. Waktu saya mau pelihara ikan, saya ngeliat gini, gimana sih caranya ganti air di akuarium?
Gila kalau dibikin desain yang modelnya begitu, yang cantik, akhirnya ribet banget. Ternyata nggak seribet itu. Bahwa ganti air itu juga saya salah. Jadi ganti airnya dia para pemula, termasuk saya ya, amatir banget. Ganti air itu males karena ribet, ya nggak? Ganti air itu ribet banget karena harus dikeluarin dulu airnya semua, dibuang, akuariumnya kita teng bawa keluar atau bawa kemana tempat cuci, kita kucek, kita pakein spons, kita lap kacanya, lalu hiasannya, batu-batunya kita cuciin semua sampai bersih, sampai kinclong, kita masukin lagi, diulang lagi yang tahap 1 tadi. Tahap yang pertama kita udah salah, diisi lagi batunya, diisi lagi airnya, diisi ikannya lagi, mati lagi semuanya. Akhirnya pensiun, piara akuarium atau piara ikan sebulan udah, karena capek gantiin air. Kalau digas setiap kali pergantian air, ikannya pada mati. Kalau nggak diganti air pada mati, ya nggak sih? Nah, itu adalah kesalahan keempat fatal dalam pembersihan. Jadi menurut saya aquascape atau bukan sama. Jadi teman-teman ngeganti air itu nggak perlu kayak begitu, di tank akuarium dibawa dibuang semua, nggak. Sistemnya sama. Pertama, kita spons dulu, di spons kacanya, dikasih spons, dilap pakai spons. Orang-orang bilang disipon, dilap pakai spons dan pakai selang, kalau bisa pakai selang yang kecil supaya buang airnya lama, nggak cepat habis pembuangan airnya. Tapi kita nyedot kotorannya juga lebih banyak jadinya, paham ya? Jadi pakai selang, diisi ke dalam akuarium. Anggap ini ada tinggi akuarium, buang 10-20%, artinya sekitar segini. Nah, jadi dibuang segini dari akuarium itu sudah cukup. Diisi lagi air baru. Air baru ini adalah ya tadi, kalau bukan air yang sudah diendapkan 1 kali 24 jam. Jadi kalau air diendapin di ember atau di mana, kita ambil di bagian atasnya, bukan di bagian bawahnya. Kalau di bagian bawahnya justru adalah partikel-partikel yang kita nggak mau ada di bawah. Setelah setengah ember kita buang, kita endapin lagi 1 kali 24 jam. Pergantian air mungkin awal-awal kalian harus lebih sering, sekitar 3 hari sekali. Lalu nanti kalau sudah maintenance berikutnya cukup seminggu sekali. Kalau saya biasanya setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu maintenance itu. Masukin selang, dibersihin kotoran-kotoran, diisi lagi sama air galon isi ulang ataupun air yang sudah diendapkan, ambil pakai gayung di bagian atas. Seminggu sekali. Simple, nggak makan waktu lebih dari 10 menit. Biasanya tidak lebih dari 10 menit, selesai. Proses maintenance kelar. Ikan selamat, sehat, sempurna. Oke? Lalu kesalahan kelima yang terakhir. Itu ke dalam kesalahan kelima. Kesalahan kelima ini juga kesalahan umum, yaitu adalah biasanya kita salah proses kasih makan ikan. Kasih makan kali kecor banyak. Kalau biasa kita beli pelet di tukang ikan, biasa tutupnya itu bentuknya kayak tutup botol air mineral yang terbuka. Nah, kalau saya modif sedikit pakai bumbu dapur punya, cap kupu-kupu itu loh. Itu kan tutupnya kan terbagi 2 tuh, ada lubang besar, lubang kecil. Nah, itu kita cuci yang bersih, kita keringin, kita lap sama tisu, kita jemur, kita pakai. Nah, itu enak banget, masukinnya sekecrot atau 2 kecrot gitu. Kita liatin ikan dulu, ikannya, makannya 1 kecrot pertama kalau bisa dimakan langsung habis nggak, kedua langsung habis nggak. Wah, kayaknya udah mulai nih, yang ketiga nih, kedua langsung habis, kita kasih ketiganya sedikit karena yang kedua tadi makannya rada melambat. Ya udah, yang ketiga cuma sedikit, supaya tujuannya ternyata masih dimakan. Tujuannya adalah ada di dalam satu grup ikan-ikan, kalau teman-teman piara ikannya campur-campur jenisnya, ada ikan-ikan yang makannya cepat banget, kayak ikan-ikan jenis Danio zebra, lalu ikan glowfish, itu makannya udah kayak kesetanan. Kalau kita kasih sesuatu mereka makannya cepet banget, gila. Nah, ikan-ikan yang makannya lebih lambat, kayak ikan killifish, jenis-jenis killifish, jenis-jenis rasbora, mereka nggak lebih cepat daripada ikan ini, gitu loh. Jadi kalau kita kasih makan 1 kecerot sekali, langsung dimakanin sama Danio dan juga ikan-ikan jenis glowfish, yang lain nggak kebagian makan, kasihan, gitu. Apalagi kalau teman-teman piara killifish kan makannya kan sebenarnya makanan hidup ya, makanan hidup. Kalau kita kasih udang atau ini, biasa saya kasih udang kecil, saya cemplungin, dia bakal ngelam tuh ke dalam. Nah, dia itu makanannya dia. Oke? Jadi di video pertama tentang akuarium, 5 kesalahan utama ini adalah kesalahannya gue juga. Jadi setelah dari sekian banyak kesalahan,
kesalahan paling dasar, dan gue padahal gue reviewin banyak informasi, nonton berbanyak macam para susu ngomong. Setelah diingat-ingat, apa sih sebenarnya yang salah dari gue? 5 poin ini.